Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan materi diskusi tentang bagaimana perkembangan hukum Islam di masa kemunduran, ya, atau di masa kelesuan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun melalui perkuliahan secara daring, semoga rekan-rekan semuanya dalam kondisi sehat dan kita masih bisa belajar berdiskusi dalam situasi pandemi COVID-19. Rekan-rekan yang berbahagia, mohon disimak video ini sampai selesai dan semoga kita diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar info, kali ini saya agak di tempat yang sedikit horor karena saya berada di makam, ya, UPT Giriloyo Magelang, dan saya sedang berziarah gitu ya, bersama keluarga, dan harapan saya dengan video ini semoga rekan-rekan semuanya dalam kondisi sehat dan dapat memahami materi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada diskusi kita pertemuan ke-7 pada mata kuliah sejarah perkembangan hukum Islam pada masa periode taklid atau masa kemunduran hukum Islam. Jadi ketika di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-6 itu sudah kita bahas tentang masa kejayaan, masa keemasan hukum Islam. Pada sesi ini adalah masa meredupnya hukum Islam itu sendiri. Ya, apa yang dimaksud dengan masa peredupnya atau masa taklid atau masa kemunduran hukum Islam? Ya, jadi pada prinsipnya adalah tidak ada kreativitas yang begitu menonjol, ya, dibandingkan dengan masa pengembangan hukum Islam atau masa kodifikasi hukum Islam. Nah, sebelum ke sana ada beberapa catatan situasi politik yang terjadi ketika kemunduran hukum Islam ini terjadi. Ya, sebenarnya ada kodifikasi pada masa Khalifah Utsman. Ya, di sini ada majalah Al-Ahkam Al-Adillah. Kemudian terjadi ekspansi, ya, Barat ke negara-negara Islam. Jadi negara-negara Barat itu kemudian mengambil alih ke beberapa wilayah yang sebelumnya itu dikuasai oleh Islam. Terjadi peperangan, ya, terjadi pergolakan politik yang kurang bagus, ya, di masa kemudian hukum Islam ini, sehingga para ulama itu mereka habis berpikir pada dalam tanda petik itu, ya, menghabiskan pikirannya itu pada sebagian besar itu kepada politik, ya. Mereka tidak mau terjebak, ya, pada situasi politik, sehingga, ya, kodifikasi hukum Islam yang awalnya itu sudah bagus itu kemudian ya mengalami kemunduran, tidak
sejaya pada masa sebelumnya. Nah, pada masa taklid itu juga terjadi ekspansi atau terjadi perpindahan kekuasaan yang awalnya itu Baghdad dikuasai oleh Islam, kemudian jatuh di Mongol gitu nggih. Lalu perpustakaan itu jadi juga ada perbedaan dari Baghdad, Bukhara, Naisapur, Mesir, Syam, India, Asia Kecil dan Afrika. Jadi ini sangat-sangat terjadi pergulakan yang luar biasa. Kemudian ada kitab, ya, ada muncul sebenarnya ada jadi di masa kemudian hukum Islam. Di masa kemudian hukum Islam itu sebenarnya bukan berarti kemudian tidak terjadi kodifikasi, tidak, tapi ada kodifikasi tetapi hanya menyadur saja atau menjelaskan kitab-kitab yang sebelumnya. Ada matan, ada syara, ada hasyiah. Ini yang terjadi pada masa ini, masa kemudian hukum Islam. Nah, periode taklid ini terjadi pada dimulai dari abad keempat dan agak lama ini, saya kurang mencatat ya, mungkin sampai abad ke-19 gitu ya. Jadi kalau tidak salah ya, jadi sangat lama sebenarnya di periode taklid ini, karena hukum Islam itu benar-benar tidak memunculkan kreativitas yang baru setelah adanya 4 mazhab yang besar itu ya. Di mazhab Sunni itu ada 4 mazhab yang besar yang terkenal sampai hari ini, ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Itu sampai ya, bahkan kita sampai ini seakan-akan ketika kita bikin hukum yang baru itu kemudian ya bisa itu ya, atau kita dianggap menentang atau bahkan kita dianggap sebagai seorang yang liberal gitu ya. Padahal itu adalah dunia hukum, apalagi fikih ya, tentunya ada dinamika dan itu wajar secara kaidah, secara keilmuan gitu ya. Ya, jadi ciri umum dari periode taklid ini seperti saya jelaskan tadi, tidak memusatkan usahanya itu untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak lagi konsentrasi, artinya mereka fokus pada hal yang lain, bisa pada politik, kekuasaan, karena wilayah-wilayah yang awalnya dikuasai oleh Islam itu kemudian beberapa wilayah itu kemudian dikuasai oleh negara-negara dari Barat ya. Ya. Lalu kenapa terjadi berhenti sebuah gerakan ijtihad itu? Karena apa? Karena ulama itu di masa ini membiasakan mereka mengikuti pada ulama yang sebelumnya, yang mengikut saja, cukup mazhab yang ada saja kita ikuti dan berhentilah di situ. Tidak ada kreativitas, tidak ada gerakan ijtihad yang benar-benar revolusioner atau benar-benar yang wow gitu, tidak ada. Ya, umat Islam ditimpa krisis dalam berbagai faktor, ada politik, intelektual, moral dan sosial. Jadi di bidang politik saja itu jadi perubahan yang sangat luar biasa sekali, apalagi intelektual, moral dan sosial itu sangat terjadi perubahan. Nah, kalau mereka pada kondisi yang mapan ya, tentunya mereka bisa beristirahat itu lebih enak, lebih menghasilkan hukum itu lebih leluasa. Tetapi ketika politik itu juga kacau ya, tidak jelas, bahkan negara-negara yang awalnya dikuasai Islam itu dijajah oleh negara Barat satu persatu, maka ya sudah ya, kita kan tidak bisa, kita bisa bayangkan bagaimana susahnya untuk menghasilkan sebuah hukum yang baru atau sebagai sebuah gerakan ijtihad yang benar-benar wow, karena kondisi politiknya sudah tidak mendukung lagi. Itu secara politik, belum moralnya, sosialnya. Karena di masa ini, sebelum masa kemunduran itu, kita kan di Islam juga mengalami kejayaan yang sangat luar biasa sekali, hampir menguasai dunia. Tapi ketika itu lalai hanya berpusat pada kekuasaan politik saja, lalu kemudian tidak menghasilkan gerakan ijtihad yang baru, maka kan ya akan otomatis akan mengalami kemunduran.
Ya, terbaginya daulah Islamnya ke dalam kerajaan-kerajaan atau penguasanya dan rakyatnya saling bermusuhan. Nah, jadi ada problem moral sosial di sini. Kemudian setiap golongan dan masing-masing golongan menitikberatkan perhatian dan membela dan memenangkan mazhab dan usul fikih masing-masing dengan berbagai jalan. Ini kalau ta'assub mazhab seperti ini terjadi. Jadi kalau saya mazhab ini, kamu mazhab ini, ya lalu saling menguatkan, atau mungkin bahkan terjadi saling, ya kalau hanya saling menguatkan mungkin tidak pernah. Tapi kalau kemudian itu menimbulkan konflik, membela tapi tidak menggunakan dasar, atau kemudian malah justru menimbulkan permusuhan karena tidak tahu terjadi karena itu memang berbeda dan itu dibela dengan fanatik yang luar biasa, ya jangan diharapkan terjadi gerakan ijtihad yang benar-benar itu bisa mengubah hukum Islam. Tentu saja tidak akan terjadi karena sudah ini mazhab saya paling benar, mazhab saya yang paling benar. Kalau ini terjadi, ya sudah, kita akan kembali pada periode taklid. Dan kalau kita hari ini masih seperti ini, ya mohon maaf sekali, ya perkembangan hukum Islam akan lambat. Maka dengan adanya mata kuliah SPH ini, maka rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita itu sangat fanatik terhadap mazhab kita, terhadap organisasi keagamaan kita, ya jangan harap ya Islam itu berkembang, hukum Islam juga berkembang, karena kita hanya membela mazhab kita, hanya membela organisasi kita. Yang kita bela bukan Islam, tapi hanya organisasi kita, gitu. Nah, kalau kita mau belajar dari periode ini, ya kita tunggu saja, maka akan terjadi periode taklid, ya akan terjadi kemunduran di fase-fase gerakan ijtihad ini, atau hukum Islam akan mandek pada saatnya, tidak bisa menjawab persoalan-persoalan atau problem-problem yang benar-benar baru. Nah, itu saya harapkan tidak terjadi di masa sekarang ini, karena di masa saat ini tentunya banyak problem yang baru dan harus segera diselesaikan, harus disentuhkan hukum-hukum yang baru, ya sesuai dengan kaidah Islam, ya, sehingga Islam itu bisa menjawab persoalan di semua zaman dan tempat, itu benar-benar terbukti, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sebab terhentinya gerakan ijtihad itu adalah umat Islam mengabaikan pengaturan kekuasaan perundang-undangan dan tidak meletakkan peraturan yang menjamin nasnah syariah. Tersebar luas di kalangan ulama berbagai penyakit moral yang menghalangi mereka dari ketinggian ijtihad. Jadi di masa ini itu banyak problem-problem masyarakat itu, ya masyarakat sudah tidak pada jalurnya sebagian besar, itu ya. ya sehingga krisis moral itu bahasa mudahnya yang bisa kita terima. Jadi ada krisis moral di sini, jadi krisis moral. Nah, tanda-tanda kemudian hukum Islam itu para fuqaha itu jauh dari ijtihad, ya bisa karena mereka malas atau sudah tidak ada pintu lagi untuk membuka daya kreasi mereka untuk menerima atau membuat putusan ijtihad. Yang berikutnya, hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup. Hukum Islam dihentikan padahal semua persoalan tidak mengenal berhenti. Jadi ibarat katanya itu adalah ada persoalan-persoalan yang baru, sementara ijtihad itu tidak muncul lagi. Jadi masyarakat itu selalu bergerak, ada masalah-masalah baru, sementara ya pembentuk hukum, pencetus hukum yang berijtihad itu kemudian malas atau tidak menimbulkan kreasi baru. Sementara masyarakat selalu berkembang. Kalau itu tidak diselesaikan, maka ya hukum Islam akan mengalami kemandekan. Nah, di sini juga ada sebab, ya sudah ada ketidakstabilan politik, ya kemudian kesatuan wilayah tadi sudah mulai retak, kemudian para ulama ada penyakit egoisme, saling mendengki, ada gejala kelesuan berpikir di mana-mana, ada ta'assub mazhab, ada fanatisme mazhabnya masing-masing dengan membela mazhabnya dan lain sebagainya. Kemudian dipilihnya hakim yang
bertaklid pada mazhab tertentu. Ini juga mematikan mazhab-mazhab lain yang sedang berkembang. Jadi ketika negara itu hanya memiliki satu hukum atau satu mazhab pada masa itu hanya pada masa itu, kemudian seorang penguasa memilihkan mazhab tertentu, sementara mazhab di masyarakat itu kan banyak, tidak hanya mazhab A misalkan, ada mazhab-mazhab yang lain yang berkembang, dan pada masa itu kan tentunya tidak mazhab itu belum bisa terdeteksi sampai sekian jumlahnya, tentunya tidak sampai seperti itu. Nah, karena di masyarakat itu juga ada mazhab-mazhab tertentu, masyarakat yang ada masalah dan dia mazhabnya B, dia akan tarik ke mazhab B. Sementara kalau negara itu adalah mazhabnya A, kan ini juga bertentangan. Mazhab saya B kok negaranya itu mazhabnya pakai mazhab A. Jadi begini mudahnya saja. Jadi kalau ada problem, masyarakat itu akan lari kepada mazhabnya masing-masing harusnya. Tetapi kalau negara itu kemudian memutus bahwa ada hakim, ada pengadilan, ya, kita pakai mazhab A. Sementara di masyarakat itu ada pakai mazhab B, mazhab C, mazhab D, mazhab E. Lalu mereka dipaksa untuk mengikuti mazhab A, maka mazhab-mazhab yang lain itu otomatis akan gugur atau akan mengalami kemunduran secara ijtihad hukum. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kemunduran hukum. Artinya mazhab-mazhab yang seharusnya itu bisa tumbuh dan itu bisa menimbulkan keanekaragaman hukum, bisa menimbulkan perkembangan hukum, tetapi karena negara itu kemudian hanya memakai mazhab tertentu saja, maka mazhab-mazhab yang lain itu yang tidak dipakai negara maka akan ia akan mati dengan sendirinya karena tidak ada penerusnya. Tuh. Yang berikutnya, pada periode taklid itu juga muncul beberapa karya, tetapi karya-karya yang muncul di sini itu tidak sebanyak atau tidak seorisinal pada mazhab sebelumnya. Nah, karya ulama di periode taklid itu ada Majmu', ya, ada Mustafa dan Ihya Ulumuddin, Al-Insaf, Bidayah Mujtahid, Al-I'tisam, ya, karya Asyatibi. Nah, usaha pengembangan hukum Islam di masa taklid itu adalah pentarjihan, ya, berbagai mazhab baik dari segi periwayatan maupun pemikiran, perbedaan sang imam dengan muridnya, pemilihan mazhab dengan menulis untuk biografi sang imam dan menulis buku mazhab masing-masing. Kemudian karya-karya lainnya berupa perumusan dasar-dasar mazhab. Jadi yang muncul di sini itu adalah di masa pengembangan hukum Islam tadi, di masa kodifikasi hukum Islam tadi itu kan muncul beberapa mazhab. Ada mazhab, kalau kita sebut misalkan mazhab, ada 4 mazhab besar di mazhab Sunni, ya. Di masa periode taklid itu ya ada karya-karya mereka terkait tentang mereka, tetapi ya hanya syarahnya, hanya penjelasannya dari kitab-kitab sebelumnya, di masa sebelumnya. Jadi hanya ibaratnya itu memberikan penjelasan sesuai dengan mazhabnya masing-masing gitu lah. Jadi tidak ada yang baru, itu tidak ada gitu. Jadi itu jadi sudah ada pembukuan di mazhab sebelumnya, maka di masa periode taklid ini ya hanya menjelaskan buku yang sudah ada atau kitab yang sudah ada sebelumnya itu. Jadi hanya kalau mazhabnya A ada kitab B, di mazhab A itu ada kitab A, maka di masa periode taklid ya yang muncul itu adalah kitab yang menjelaskan kitab A tadi, ya, bisa itu syarahnya, bisa itu penjelasannya, bisa itu tarjihnya dan atau yang lainnya. Jadi semisal dengan itu. Jadi ya kalau di periode ini intinya adalah hanya menjelaskan kitab yang sebelumnya sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Bahkan mereka itu dalam penulisan kitab hukum Islam itu hanya membela mazhab gitu. Lalu yang berikutnya, tingkatan ulama pada periode taklid ada ijtihad. Jadi mungkin saja atau bahkan di periode ini bisa saja tetap ada orang yang berijtihad, tetapi mungkin jumlahnya sedikit. Kemudian mujtahid dalam beberapa masalah yang tidak ada riwayat dari imam mazhab. Kemudian ada ahlu tahrij, ada ahlu tarjih, ada ahlu taklid semata. Kemudian format fikih pada kemudian hukum Islam
bisa kita detek dari munculnya pembukuan terhadap fatwa, sehingga banyak bermunculan buku yang memuat fatwa yang berstatus sebagai pemberi fatwa resmi mufti dalam berbagai mazhab. Kemudian muncul beberapa produk fikih sesuai dengan penguasa Turki Utsmani, seperti tidak diperbolehkan orang yang berhutang mewakafkan hartanya dengan jumlah hutangnya. Jadi sesuai dengan ya dalam tanda kutip ya penguasa itu. Jadi fikih yang itu bernuansa penguasa pada saat itu. Kemudian munculnya kodifikasi hukum, fikih hukum Islam sebagai mazhab resmi pemerintah. Jadi ada mazhab resmi negara. Jadi, kalau Turki itu mazhabnya apa, kalau sana mazhabnya apa, itu sudah muncul. Nah, demikian terkait tentang tema di masa taklid. Jadi intinya di masa taklid itu ada juga penulisan kitab hukum Islam, tetapi hanya yang memberikan penjelasan hukum-hukum yang sebelumnya itu sudah ada, atau kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah ada. Itu secara garis besar yang terjadi seperti itu. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.